Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, malam ini yang sudah bergabung di acara Bincang Buku Inspiratif. Malam ini kita akan masuk ke bagian 2 cerita inspiratif dari buku Logical Fallacy yang dikarang oleh Muhammad Nuruddin. Ini bukunya ya teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan, bisa menjadi, ini bukan promosi tapi bisa membaca buku ini. Ada 2 versi selain Muhammad Nuruddin, ada versi lain ya juga Logical Fallacy yang nanti bisa menjadi pembanding setelah saya selesai baca ini. Yang kedua adalah Logical Fallacy yang versi Siti Nur Indasah. Kalau Siti Nur Indasah juga sama, The Logical Fallacies, kesalahan berlogika yang dianggap berpikir kritis. Kalau ini, buku ini adalah menguak kesalahan-kesalahan berpikir yang kerap kita jumpai sehari-hari. Nah, pada edisi pertama kita sudah membahas tentang ini, kita lanjut ke bagian kedua. Kalau kemarin buku ini mengajarkan pada kita tentang bagaimana menyangkal sebuah argumentasi dengan argumentasi yang lain, dengan klaim-klaim yang benar. Nah, di buku ini di bagian selanjutnya, setelah Muhammad Nuruddin itu mengambil tulisan dari internet, dari beberapa tulisan yang kemudian ia membuat argumen-argumennya, dan disitulah Muhammad Nuruddin itu mengajari kita supaya kita mampu untuk membuatkan argumen-argumen itu. Nah, di bagian kita masuk tentang bagaimana menilai sebuah argumen atau alasan itu menjadi benar. Jadi saya sudah memberikan garisan. Yang pertama tentang bagaimana argumen mengklaim itu benar. Jadi kalau di inti buku ini ya teman-teman, di buku ini intinya adalah buku ini ingin menyuguhkan uraian kepada para pembaca tentang model-model kekeliruan berpikir yang kerap kita jumpai dalam percakapan kita sehari-hari. Apa saja model-modelnya itu kita akan melihat satu persatu. Nah, ini model berpikirnya tentang kekeliruan. Yang pertama ada istilah argumentum ad hominem. Jadi ini adalah tentang bagaimana kita itu sering tidak bisa menolak ya suatu kenyataan bahwa suatu gagasan yang ditemukan oleh seseorang itu kadang-kala dipengaruhi oleh karakternya. Jadi orang berpendapat itu sering dipengaruhi oleh karakternya, kemudian pendidikannya, pengetahuannya, kejiwaannya, kondisinya, bahkan lingkungan tempat orang itu mengemukakan pandangan. Itu pasti akan berpengaruh sekali pada mereka berpendapat atau klaim atau membuat argumen. Nah, di bahasan ini buku ini menyuguhkan bahwa adalah suatu kekeliruan besar menurut buku ini ya. Kekeliruan besar ketika kita menolak pandangan seseorang dengan alasan bahwa berdasarkan kepribadian seseorang. Kita menganggap karena orang itu tidak layak, sosok yang tidak layak untuk kita dengar. Padahal secara ilmu kebenaran atau argumennya benar. Nah, itulah kesalahan berpikir kita ketika kita melihat argumen seseorang, pendapat seseorang, atau suatu gagasan seorang atau pendapat itu, kita bukan melihat apanya, tetapi melihat orangnya tidak layak. Kalau di sini dikasih contoh begini, contohnya ya seorang ustadz, dia berpetuah tentang jilbab itu wajib. Nah, tetapi keluarganya itu tidak memakai jilbab, gitu kan. Akhirnya salah, omong tok lah, itu kesalahan. Maksudnya yang diomongkan ustadz itu benar, masalah keluarganya, anaknya atau apa itu tidak berjilbab itu beda cerita gitu. Kalau di argumen ad hominem itu begitu. Jadi
jadi ketika yang bersangkutan itu belum mengamalkan pandangannya sendiri atau argumen sendiri, lantas pandangan itu otomatis tertolak. Jadi seakan-akan pandangannya itu tertolak. Nah, itulah kesalahan berpikir kita sebagai orang yang melihat itunya. Nah, meskipun didasarkan pada argumen yang kuat. Jadi, walaupun seseorang itu berargumen dengan kuat tentang itu, ketika ada keluarganya atau siapapun itu belum melakukan itu, seakan-akan argumennya salah. Padahal berpikirnya tidak begitu. Nah, di sini juga diceritakan, karena tak setuju dengan pandangan itu, pihak lain pun menolak, tapi menolak dengan cara meruntuhkan kepribadian. Jadi, orang yang menolak pandangan seseorang, tapi meruntuhkan kepribadian yang bersangkutan. Saya jadi ingat yang viral kemarin. Nggak tahu ini masuk ini nggak, tapi saya nggak nyebut nama ya. Yang komikus itu kemudian meruntuhkan apanya, tapi karena fisiknya. Kalau yang dibahas itu kan mencederai ciptaan Tuhan kayak gitu, bukan kebijakannya gitu, maksudnya yang diserang itunya. Itulah kalau kita terbawa itu salah satu kesalahan berpikir kita. Jadi kalau jika yang dikatakan seorang itu bersandar pada argumen-argumen yang kuat, tak perlu kita menunjukkan penolakan dengan menyemburkan kata-kata laknat. Maksudnya kalau argumennya kuat, dalilnya kuat, faktanya kuat, rumusnya kuat, kita tidak perlu menolak dengan meruntuhkan karena karakternya, kejiwaannya, dan seterusnya. Itu di teori pertama ketika kita melihat kebenaran. Yang kedua, nah teorinya ini di argumentum ad hominem itu menurut ahli, nah di sini disebutkan menurut Adil Mustafa, kekeliruan tersebut itu bisa kita saksikan dalam 4 macam. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tentang ketika orang mencela kepribadian, kemudian menyinggung kondisi itu keadaan yang mengitari seorang, dan yang ketiga itu menyatakan kamu juga. Yang keempat itu meracuni sumur. Dia membahasakan gitu. Jadi kebenaran itu tidak bisa karena 4 faktor ini. Kalau benar ya benar, tapi biasanya kita menyerangnya dengan itu. Yang dimaksud mencela tadi ya, mencela itu ya kita tidak setuju dengan satu pandangan dan memandang pandangan tersebut sebagai pandangan buruk, tapi untuk menunjukkan keburukannya kita membeberkan keburukan yang bersangkutan, sehingga dengan begitu kita mengira bahwa pandangan yang dia kemukakan juga ikut-ikutan buruk. Itu yang nggak nyambung gitu. Kemudian menyinggung kondisi itu adalah kondisi yang mengitari seseorang yang berpendapat tak bisa dijadikan alasan untuk meruntuhkan pandangan yang dia kemukakan. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu kadang kita sering terbawa di hal-hal seperti itu ya, di hal-hal sering melihat teori ini ya, di buku ini begitu. Kemudian kita sering melihat apa yang dikatakan, bukan hanya melihat siapa yang mengatakan. Itu. Kemudian fase kamu juga itu ada begini ya. Tak jarang kita menolak satu pandangan hanya dengan alasan bahwa perilaku yang bersangkutan tidak mencerminkan pandangan yang dikemukakan. Itu juga kesalahan berpikir bagi kita yang melihat ngomong ngono tapi ngono ya, kita tentu harus melihat omongannya. Masalah yang tidak mencerminkan itu beda cerita, beda hal itu. Kemudian meracuni sumur itu digunakan menganalogikan seperti ini, bahwa kita tidak mencerminkan objektivitas dan kita mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu teracuni untuk memberikan kesalahan. Contoh mungkin saya sama Mas Rin pernah bahas tentang seorang yang viral yang sebenarnya dia benar, tetapi tetangga-tangganya itu banyak yang menyampaikan kesalahan, dan kesalahan itu akhirnya seperti benar. Kalau di sini diceritakan, bayangkan jika di suatu kampung ada sumur yang sering dikunjungi oleh banyak orang, kemudian Anda tidak suka kalau sumur itu sering dikunjungi. Apa cara jahat yang bisa Anda tempuh untuk menghentikan orang-orang berkunjung ke sumur itu? Salah satu caranya yang bisa ditempuh adalah menaburkan racun. Dengan menaburkan racun, maka di sana akan ada korban. Nah, kalau korban sudah berjatuhan, tidak akan lagi
yang berani mendekati sumur. Nah, begitu juga halnya kalau kita ingin meruntuhkan pandangan seseorang agar tidak dipercaya oleh orang lain, kita lumuri dia dengan berbagai macam racun. Dibuatlah kesan bahwa orang tadi tak percaya, orang yang tidak terpercaya, suka mempermainkan kebenaran, kepribadiannya layak dilakukan, tidak bermoral dan hal negatif lain. Itulah yang dianalogikan sebagai seperti meracuni sumur. Itu di teori yang pertama tentang argumen ad hominem. Teori yang kedua adalah apple to PT. Bacanya gimana? PIT, PT. Apple to PT itu adalah satu gagasan besar, kadangkala itu lahir dari perenungan yang serius dan pengkajian yang mendalam. Biasanya kita seperti itu, biasanya di buku ini begitu. Tapi apa yang terlahir dari keseriusan, kedalaman, dan waktu yang panjang, mungkin ini Mas Alki nanti bisa mengomentari yang di teori ini ya. Di sini disebutkan bahwa apa yang terlahir dari keseriusan, kedalaman, dan waktu panjang tentu tidak selamanya benar. Maksudnya sesuatu yang dilahirkan dengan berpikir mendalam, berpikir serius, waktu yang panjang, itu tidak selamanya benar. Itu menurut ini. Ini penting untuk kita catat baik-baik. Kebenaran tidak ditentukan oleh serius tidaknya orang yang mengkaji. Maksudnya kebenaran tidak selalu, walaupun berpikir serius, berpikir dalam ya punya pengaruh besar, tapi tetap dilihat argumentasi yang dia milikinya. Wah, intinya mungkin contoh tokoh yang sudah mengkaji sesuatu lama banget, tapi ketika dia ngomongnya salah, argumen salah ya tetap salah, bukan mergo karena tokoh itu kan begitu. Nah, kebenaran tak ditentukan oleh serius tidaknya orang yang mengkaji, tapi ya ditentukan oleh kuat atau tidaknya argumentasi yang dia miliki. Kira-kira begitu. Ya, teman-teman. Jadi terus kalau kita melihat gagasan yang dihasilkan melalui suatu proses penelitian yang panjang, kemudian hasilnya salah atau bertentangan dengan doktrin agama tertentu yang sudah mapan, kadang kita suka merasa kasihan. Mereka tidak tega dengan pengorbanan besar yang dikerahkan. Maksudnya, nah ini panjang ini ya. Tapi intinya begini, bahwa gagasan yang salah, betapapun terlahir dari proses pemikiran yang panjang, pandangan yang benar, pandangan yang benar harus dikatakan benar, meskipun sesuatu itu terlahir dari proses yang biasa yang tidak banyak menguras tenaga. Maksudnya sesuatu kalau salah ya salah, walaupun dihasilkan dari berpikir panjang oleh tokoh terkenal atau apa, intinya begitu. Nah, emosi yang kita miliki bukan landasan untuk memandang benar salahnya suatu argumentasi. Tidak menggunakan emosi, tapi ada saat di mana kita perlu menunjukkan rasa empati, dan ada saat di mana kita dituntut untuk bersikap tegas dalam menentukan benar salahnya suatu argumentasi. Jadi yang dimaksud ini nanti kita bisa lihat di situ ya. Terus di Apple to PT tadi gini, benar tidaknya suatu pandangan tak diukur dengan urusan hati, melainkan ditakar dengan lemah kuatnya argumentasi yang tersaji. Nah, ini dua hal yang di buku ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur kebenaran. Yang pertama adalah argumentum ad hominem, yang nanti ada 4 hal yang tadi kita tidak boleh mencela kepribadiannya, karena kepribadiannya sehingga omongan itu kadang menjadi dianggap salah. Kemudian tadi meracuni sumur, melaburi sesuatu yang benar dengan sebuah kesalahan sehingga orang lain menyebut itu kesalahan, terus kemudian menyinggung kondisi seorang. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah tentang ini apple to PT, yang kebenaran tidak mesti dilahirkan dari proses panjang berpikir, kedalaman dan seterusnya. Tidak mesti, kadang kebenaran juga dihasilkan
dari sesuatu yang biasa dan sepele. Nah, terus yang ketiga adalah tentang apple to authority. Tentang apple to authority itu begini, bahwa masing-masing orang itu memiliki kemampuan yang beraneka ragam. Orang yang ahli dalam satu bidang kadang lemah dalam bidang yang lain. Yang tidak dikuasai oleh satu orang, kadang dikuasai oleh orang lain. Kita sudah terbiasa menyaksikan seperti itu. Jadi kalau ya ini nanti Mas Olkin bisa ngasih tambahan bahwa begini, kita perlu menghargai otoritas keilmuan seseorang. Jadi, tapi dalam saat yang sama, ketika seseorang itu keliru juga kalau kita memandang otoritas keilmuan itu sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Jadi, di teori apple to authority itu benar, orang yang memiliki otoritas keilmuan itu kita bisa memandangnya dengan sebuah kebenaran, tapi itu bukan jalan satu-satunya. Otoritas hanyalah salah satu, tapi bukan satu-satunya jalan untuk meraih kebenaran. Jika kita lebih mendahulukan otoritas ketimbang argumen, padahal argumen itu lebih kuat dan kita memandang otoritas sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kebenaran mutlak, sehingga ia tak tergantikan oleh jalan-jalannya. Maksudnya yang saya tangkap gini, ketika ada orang yang mempunyai otoritas keilmuan yang kuat, nah, otoritas keilmuan itu bukan satu-satunya jalan. Caranya orang itu ahli, tapi kalau argumennya salah, bertentangan ya bisa-bisa salah gitu, maksudnya begitu. Karena kan kita tidak tahu artinya, kadang-kadang yang itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, tetap argumen berdasarkan dalil dan seterusnya itu tetap dikedepankan walaupun dia punya otoritas. Kalau di cerita ini begitu. Maka secara sadar atau tidak, kadang kita terjebak dengan kesalahan berpikir itu. Jadi namanya apple to authority atau apple to authority ya, dalam bahasa Latinnya. Merujuk pada otoritas dan mengabaikan bukti atau data-data yang jauh lebih kuat. Jadi orang lebih cenderung melihat orangnya, sosoknya, keilmuan, tapi mengabaikan data atau fakta-fakta yang ada, bukti dan data. Padahal pendapat itu salah berdasarkan bukti dan data. Tapi orang sering melihat karena orangnya, otoritasnya. Nah, ini mungkin nanti di kasus-kasus ijma. Kalau di sini dikasih contoh ini, Mas. Dalam Islam itu ada ijma dalam Islam itu. Ijma itu dijadikan sebagai salah satu sumber pengambilan hukum. Apakah itu keliru? Sama sekali tidak. Menjadikan otoritas ulama sebagai salah satu sumber pengambilan hukum tidaklah keliru. Yang keliru ialah kalau kita memandang dia sebagai kebenaran puncak. Nah, di buku ini diceritakan itu. Nah, kita mendahulukan dia, maksudnya dia itu otoritas ulama ya, ketimbang dalil-dalil lain yang lebih kuat. Ini yang keliru. Itu. Nah, nanti Mas Likin bisa menggarisbawahi dan menceritakan detailnya. Mungkin pernah dalam diskusi atau apa tentang apple to authority ini. Kemudian di sini diceritakan bahwa begini, sekedar mempertimbangkan, apalagi jika pertimbangan itu didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, tentu itu tidaklah salah. Tapi kalau walaupun ijma tapi tadinya salah, mungkin dalilnya dan lain-lain. Nah, menurut beberapa ulama misalnya, nah ini tapi tidak enak kalau pakai contoh ini ya. Nanti contohnya lain. Oke. Kemudian, jadi otoritas itu kesimpulannya adalah otoritas bukanlah satu-satunya dasar utama untuk menentukan benar dan salahnya suatu pandangan. Bahwa otoritas bisa dipertimbangkan, iya, tapi dia tidak bisa diklaim sebagai kebenaran final. Kira-kira begitu. Kemudian di teori yang selanjutnya ada di apple to konsekuensi di dalam bahasa ini. Nah, kita harus bisa membedakan antara kenyataan bahwa suatu pandangan itu benar dengan konsekuensi yang bisa dihasilkan dari satu pandangan kalau pandangan tersebut dianggap benar. Jadi maksudnya gini, kalau pandangan itu benar maka beginilah, itu juga tidak.
tidak benar cara berpikir itu. Jadi, itu ada dua hal yang berbeda. Kebenaran itu satu hal, konsekuensi itu juga satu hal tersendiri. Konsekuensi dari kebenaran itu hal lain. Mungkin gimana ya contohnya, kalau saya ngomong A kok saya hasilnya B, tapi harusnya B, tapi kok saya belum mendapatkan B, bukan terus omongan A itu saya. Contoh saya cerita tentang ilmu bisnis. Ternyata saya dalam berbisnis kan belum berhasil. Nah itu bukan ilmu yang tadi salah kalau itu, tapi memang ya menjalankan ilmu bisnis dengan hasil itu dua hal yang berbeda. Kira-kira kok saya menangkapnya begitu. Kebenaran itu satu hal, konsekuensi dari kebenaran itu juga hal yang berbeda. Kebenaran. Jadi hal yang sama juga berlaku bagi kesalahan. Kesalahan juga begitu. Kesalahan dan konsekuensi dari suatu pandangan yang dianggap salah adalah dua hal yang berbeda. Jadi singkat katanya adalah kita tidak bisa mencampur adukkan antara kebenaran atau kesalahan suatu pandangan dengan konsekuensi dari kebenaran atau kesalahan pandangan itu. Konsekuensi dari suatu pandangan tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menentukan benar salahnya pandangan. Itu yang apple to konsekuensi. Tadi kalau di sini dikasih contoh gini, semoga contohnya tidak menyinggung ya. Di sini gini, misalnya ada satu klaim menyebutkan bahwa Al-Quran itu kitab suci. Apakah klaim itu benar? Benar atau tidaknya bisa diuji melalui argumentasi. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, bisakah kita menilai benar salahnya pernyataan tersebut berdasarkan konsekuensi positif atau negatif yang dihasilkan dari pandangan itu? Misalnya kalau Al-Quran itu dipandang suci dan keyakinan itu dianggap benar, maka konsekuensinya umat muslim akan menghormati kitab suci itu, dan penghormatan itu adalah hal yang baik. Karena penghormatan terhadap kitab suci merupakan hal yang baik, maka disimpulkanlah bahwa klaim yang menyatakan Al-Quran adalah kitab suci itu benar semata-mata, yang menyatakan Al-Quran adalah kitab suci itu benar semata-mata karena ia bisa melahirkan konsekuensi yang baik. Nah, maksudnya begitu. Inilah kekeliruan yang dimaksud. Jadi kalau sudah klaim itu ternyata hasilnya tidak baik, itu beda. Ini dikasih contoh tentang berjilbab dan seterusnya. Terus begitu juga kalau orang mengharuskan suatu pandangan itu salah hanya karena dia melahirkan dampak negatif, atau mengharuskan orang lain memandang suatu pandangan itu sebagai pandangan yang benar, karena kalau tidak dia akan menimbulkan dampak negatif. Ini juga sama-sama keliru. Jadi itu. Satu lagi, nanti apple to people. Teori ini dijelaskan begini. Sebagian besar, kalau ini menyebut non-muslim ya, dia menggunakan cerita ini supaya kita memahami di buku ini. Sebagian besar orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Orang Buddha tak ada yang ragu bahwa Siddhartha Gautama adalah sosok yang mulia, dan semua umat beragama percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Bahkan hanya sekedar khayalan manusia belaka. Tapi pertanyaannya, apakah itu semua menjadi tolak ukur untuk menentukan suatu kebenaran? Apakah kalau semua umat beragama meyakini keberadaan Tuhan, keyakinan tersebut lantas dengan serta-merta menjadi benar? Beberapa orang akan berkata, iya, suara mayoritas adalah kebenaran itu sendiri. Kalau mayoritas sudah berkata A, berarti yang benar itu A. Betapapun hasil penelitian ilmiah dan argumen nasionalnya mengatakan B. Jadi ini tentang suara yang disuarakan oleh banyak orang. Jadi kalau orang mengatakan semuanya itu kadang-kadang dianggap padahal realitasnya datanya salah. Jadi kalau orang mengatakan hal kesalahan tapi beramai-ramai, akhirnya orang mengatakan banyak itu dianggap yang paling benar. Itu cara berpikir yang keliru. Jadi di sini dicontohkan begini. Kok sini dicontohkan yang lain? Jadi kalau kita dihadapkan pada persoalan, kemudian kita mempertimbangkan pendapat para ahli dalam
soal yang sedang kita hadapi, dan kita menerima pendapat mereka bukan hanya karena mereka mayoritas, melainkan karena keahlian mereka yang mereka punya. Itu tentu tidak termasuk kesalahan berpikir ya, kalau kita menerima pandangan karena bukan mayoritas tapi karena ilmunya. Kemudian yang keliru itu menurut teori apple to people itu, yang keliru adalah kalau kita memandang benar suatu pandangan yang ditemukan oleh mayoritas orang semata-mata hanya karena ya pandangannya mayoritas, tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Itulah yang disebut memutuskan absah tidaknya suatu pandangan berdasarkan suara kebanyakan, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan masuk akal. Nah, tentu ini berbeda dengan keadaan mungkin kalau kita lagi memilih sesuatu yang coblosan, itu beda kalau ini ya. Demikian teman-teman, sudah hampir 26 menit saya nyampaikan. Ini masih ada beberapa teori, nanti kita akan kupas di pertemuan yang akan datang, itu tentang apple to ignorance dan seterusnya. Sampai terakhir itu nanti akan ada fallacy of special pleading dan contoh-contoh fallacy yang lain yang sangat menarik untuknya. Teman-teman bisa menjadikan buku ini salah satu menu yang untuk supaya kita makin punya pikiran yang jernih. Silakan Mas Alki menyambung apa yang malam ini kita bahas. Mungkin yang lain Pak, di sini ada ada ahlinya itu, yang STHI itu situ. Oh, oke. Mas Ito Mukhtar, monggo Mas. Mungkin ada hal yang digarisbawahi atau diberi masukan atau apa, silakan. Mas Tohar, Mas Ahmad, silakan Mas Ahmad. Atau Mas Muzayid dari Kanor ini sama saya. Niku Gus Pak niku. Oke, mau Gus. Solikin dulu Pak Solikin. Saya ngikut, baru ngikut. Siap. Iya sih kabar ini. Gus iki. Jadi begini ya teman-teman, sambil nunggu bahwa di bagian 2 ini kita lebih cenderung buku ini lebih cenderung mengajari kita melihat kebenaran dengan cara tadi, parameter kebenaran itu tidak ditentukan dari hal-hal itu, tapi tetap berdasarkan argumen. Kadang-kadang kita sering terjebak di kejadian-kejadian yang kita terpengaruh oleh itu, termasuk kebenaran yang dianggap benar ketika mayoritas orang menyampaikan, tapi itu menyalahi fakta dan data, contohnya begitu yang tentang. Kemudian yang menurut saya menarik adalah ketika ini ya, sering sekali kita akan ketemu kejadian atau pandangan suatu yang orang mengomentari karena bukan pandangannya, bukan teorinya, tapi dipadukan pada sosok orangnya, siapa yang nyampaikan. Bisa dengan pembunuhan karakter, dengan orang itu belum melakukan, atau keluarganya masih gitu, dan lain-lain. Itu sering menjadi racun pikiran kita. Maksudnya racun itu mengobok-obok naluri nalar kita, padahal itu tuh benar, tapi kadang ketika kita mendengarkan suatu entah obrolan di warung atau pertemanan, itu kadang-kadang tidak terasa atau orang itu lebih memandang itu di sisi itunya, sehingga seakan-akan pandangan orang itu jadi salah, padahal pandangan orang itu didasarkan pada fakta, dengan dalil, dengan argumen, dengan teori.
Kalau di ini Pak, saya lihat di apa di referensinya siapa itu yang nurutin itu Ya, yang al-mughaladah al-mantikiyah itu. Berarti artinya logical fallacy dia. ya, Di awal itu di bukunya itu menjelaskan tentang al-mantik wairu suwari apa logika yang tidak nampak. Nah, itu ya apa? Istihdamul mantik fi ta'arrufil hujaji. Yaitu apa? Eh, mantik memberikan apa? Fi ta'arrufil hujaji, memberikan definisi kepada dalil-dalil hujah. Tahlilu wa tahliliha dan memerincinya, wa taksimiha dan pembagiannya. Mimma taraddadu fi siyaqatil hadisi al-adi. Yang mana ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Al-mantik ghairu suwar itu yang bagaimana? Yang pertama itu kan apakah mengikuti komunal sensus logikanya itu ijma mayoritasnya ya, seperti apa ya, atau berdasarkan gagasannya, semisal orang itu kan bentuknya sama tuh Pak, ya, siapapun itu kan bentuknya kan sama, siapapun itu bentuknya sama. Bagaimana dia menulis perjalanan yang dia yakini itu sebenarnya. Nah, jadi orang itu kalau melihat sesuatu ya semisal dia itu orang kaya, dia itu sukses. Bagi siapa? Bagi para pedagang, bagi para ekonom. ya, Tetapi semisal bagi para pejuang, dia kan berpikir dia sukses. Oh ya, dia punya banyak uang, iya. Sudah berapa orang yang dididik menjadi sukses? ya, parameternya ya. Parameter, nah itu tertuju kepada gagasan atau orangnya. Semisal, semisal, semisal kalau saya pesantren mungkin pertanyaannya sudah berapa buku yang kamu bacain? Pertanyaannya ketika orang ketemu saya itu yang banyak itu nanya kitab dan isinya atau nanya kamu kan sudah dari pesantren kok belum mempunyai lembaga atau lebih parahnya lagi sudah tahu saya bukan ahli ekonomi, juga tidak di bidang ekonomi, juga tidak di bidang apa politik, nanyanya tentang uang, kalau nggak uang tentang posisi jabatan, lebih nggak nyambung lagi. Ya, Nah, itu kan bisa dilihat dari apa perjalanan seseorang, perjalanan sebuah tempat atau apa. ya, Misal kita nilai Ka'bah itu kan karena nilai sejarahnya, bukan bentuk materinya. ya, Misal kalau kita bicara tentang sebuah apa tempat ngaji dan lain sebagainya, ini tempat ngaji apa? Pertanyaan itu kadang itu belum kejawab Pak. Pertanyaan ke situ belum kejawab, itu belum lagi nanti ya ini sekalian pas baterainya mau habis, itu satu pertanyaan. ya. Nah, memang kita dalam kehidupan pasti akan menemui hal-hal itu ya. Maka ketika kita ditanyai sesuatu yang tidak nyambung dengan kita, ketika logical fallacy kita itu nyambung, kita jadi tidak baper gitu artinya. Jadi menurut saya begitu sih, dengan belajar ini tuh kita jadi orang yang tangguh, orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang contoh ya, saya ditanya loh, Pak Prauto kok isek ngono ae secara ya kan guru bukan pebisnis sampai
Berarti kan ditanya harusnya sudah murid yang diajar berapa, yang diajarkan apa saja, kayak gitu. Artinya kan logical fallacy juga nyambung ke situ kan. Ketika orang menanya kita tentang ekonomi atau dengan apa istilahnya finansial ya, guru kan ya seperti itu kan, pasti akan beda dengan yang pebisnis yang dan lain-lain. Nah itu makanya nanti ada ini apa? Tadi sampai apa itu? Sampai pada nilai sejarah. Nah, semisal ketika bicara sama tentang si Fulan, si A ini dia bercerita tentang gagasan apa tuh? Ketika ketemu satunya lagi karena gagasan ini atau memang ada makna yang lain. Kalau kemarin kita belajar tentang dilalah apa itu mutobako, dilalah tadomun, sesuatu yang ada di dalamnya terhadap sesuatu itu, atau sesuatu yang kita lebih cenderung ke iltizam. Iya, maksudnya iltizamnya itu sesuatu yang di luar dari identitas tadi, di luar yang utama. Nah, dia sudah tidak masuk. Misal ya kemarin kita contohkan, saya misal membeli rumah, berarti ya saya membeli rumah, membeli ini dan sebagainya. Saya memperbaiki rumah, pasti tidak semuanya, bisa jadi dapurnya, ininya. Kalau iltizam ini sesuatu yang bukan dalam inti itu. Apa itu sepeda motornya? Definisi rumah adalah yang ada sepeda motornya. Maksudnya begini teman-teman, jadi ketika kita pada hubungan lah ya, hubungan yang paling gampang, teman-teman baru ada yang baru bergabung itu, inti hubungan itu apa? Artinya pertemuan, katakan saya sama Mas Musain itu ketemunya sama-sama teman ngaji gitu. Kok yang dieling-eling itu bukan ngajinya, itu kan berarti di luar apa Mas? Di luar intinya ya. Nah, itu disebut iltizamiyahnya. Iltizamiyahnya gitu. Jangan-jangan kenapa? Jangan-jangan kita cenderung ke iltizamiyahnya ini dibanding mutobakohnya. Nah, ketika kita cenderung dan dominan pada iltizamiyahnya juga istilah kesalahan berpikir kita kan begitu. Ya bukan salah ya, istilahnya apa? Misal ya kan falasi dalam artian kekeliruan berpikir gitu. Kalau sampai itu menjadikan itu yang utama dan mendistrap hal yang utama gitu. Akhirnya kita kenal yang namanya kias hitopi. Nah, yang tadi diceritakan melihat sesuatu dari orangnya. Ya. Kok dia nggak pakai jilbab? Orang kiainya kok ngomong nggak pakai jilbab, suruh pakai jilbab, padahal anaknya tidak pakai jilbab. Kayak gitu. Nah, itu disebut kias hitopi. Jadi kan di buku ini dijelaskan bahwa antara yang diomongkan dengan keluarga itu kan beda gitu, dua hal yang beda gitu. Anggap saja akhirnya omongannya yang salah kan tidak gitu. Anggap saja sekarang saya mengajar ilmu ekonomi, terus ditanya, belum kaya kok mengajarkan ilmu ekonomi, kaya dulu. Nggak ada hubungannya antara ilmu mengajar ilmu ekonomi dengan kekayaan. Ya. Nah itu disebut kias hitopi. Ya itu seperti tadi ya. Seperti yang utama sama yang iltizamiyah itu begitu ya. Nah kalau bicara ke sana, jadi ya enggak hampir saya juga itu terjebak di sana. Dan itu akhirnya memunculkan sebuah paradigma cara berpikir yang akhirnya memaklumi sesuatu yang seharusnya tidak di tempatnya itu. Itu termasuk gaya berpikir atau budaya berpikir atau gimana kalau di hasanah kita orang Indonesia itu?
Tidak hanya di Indonesia ya, kalau di dalam logika berpikir kan masuk kias hitobi. Sering sekali seperti itu. Dan itu juga sering digunakan. Maka akan berbahaya. Ada orang tidak ngaji di pesantren, terus dia mempunyai banyak siswa, mempunyai lembaga kuat dan sebagainya. Pasti nanti bicaranya gini, saya tidak mempunyai lembaga, saya tidak ke pesantren aja, saya bisa mempunyai murid sebanyak ini. Dilalah, sing ke pesantren dicoba, wis urip melarat, orang duwe murid. Atau ada orang yang tidak sekolah, tidak ke pesantren, dia kaya raya. Yeah. Akhirnya dia mengajarlah tentang ilmu ekonomi. Yang diceritakan pasti lebih banyak pengalaman. Saya lo bisa kaya meskipun saya tidak sekolah. Itu disebut kias hitobi. Itu akhirnya dibalas kias hitobi lagi. Berapa banyak orang yang tidak mempunyai pesantren jadi kiai dan punya yayasan? Ya sangat banyak. Dibanding, nah kan sekarang kan dibanding Pak. Ya dibanding orang yang nyantri dan punya yayasan. Di pesantren. Nah, kenapa kias ini tidak dijadikan? Atau artinya kalau orang menggunakan kias hitobi, kalau ini debat ya, nanti kan ini debat, kita debat dengan kias hitobi yang lain untuk mendebat pernyataan itu gitu. Yang ikut alurnya kias hitobinya ini nih. Oke, kalau ada satu orang ini bisa mempunyai pesantren besar dan sebagainya karena dia tidak ke pesantren. Pertanyaannya, ada berapa orang yang tidak ke pesantren yang mempunyai lembaga yayasan? Terus berapa banyak yang ke pesantren yang mempunyai lembaga yayasan? Ya, itu contoh. Ini kan sama dengan contoh ini ya, orang tidak sekolah sukses. Jadi orang itu ada satu orang, terus dibalik. Sekarang ada berapa orang sekolah sukses yang dibanding dengan orang yang tidak sekolah sukses, kan begitu. Nah, akhirnya paradigma itu harus disamakan. Ya. Paradigma itu harus disamakan. Nah, sehingga itu akhirnya paradigma inilah akan memunculkan sunnah. Sunnah itu apa? Peristiwa-peristiwa kebiasaan yang mana itu akan menjadikan apa istilahnya itu Pak, pemakluman. Kalau pemaklumannya benar itu bisa jadi baik ya. Maksudnya berdasarkan bukan kias hitobi. Kalau kita kaji ya, kias hitobi itu akan melahirkan apa? Kalau terlalu kias hitobi ya, semisal contoh gini ya, yang kalau dicontohkan dua tadi ini saya tambah contoh. Yang kebetulan saya lihat di TikTok itu di anaknya Cak Nun itu cerita. Di Islam itu ketika ada hubungan suami istri di luar nikah, itu ada satu cerita itu orang ini harus diasingkan dari tempat itu. Ya. Harus diasingkan di tempat itu. Ketika dia tidak diasingkan, bagaimana memperlakukan orang ini? Ya. Bagaimana memperlakukan ini? Apakah kita perlakukan seperti biasa? Oke, kita perlakukan dia seperti biasa. Tapi hati-hati, ini akan memunculkan wacana nanti. Iya. Wacana dan akan menjadi komunal sensus. Iya. Dilelah setelah itu dia kaya. Akhirnya pemakluman itu akan muncul. Atau yang dicontohkan putranya Mbah Nun itu hubungan di luar nikah ini kalau ada permakluman, terus dia bagian daripada tokoh. Akhirnya menjadi apa Mas, kalau dalam fikih itu ke sesuatu yang salah tapi dinormalisasi itu loh. Nah, akhirnya itu kan bergeser terus. Itu kalau di fikih dosa besar itu ya. Kalau maksiat loh maksudnya.
Nah, maka dibutuhkan istilahnya critical thinking movement. Ya. Dan misal bagi teman-teman yang mempunyai lembaga yayasannya, saya contohkan saya aja. Saya dulu pernah ngajar usul fikih atau apa di satu kampus. Ada satu anak itu cerita, mohon maaf Bapak, saya tiap hari itu masuk. Kenapa nilai saya seperti ini? Ya. Sudah, karena saya tidak menggunakan standar pesantren. Kalau standar pesantren kan jelas, untuk bisa lulus kelas ini maka harus hafal ini dan paham ini. Akhirnya dia saya ajak duduk. Kamu masuk di kelas itu adalah kewajiban kamu sebagai seorang mahasiswa, bukan alasan untuk menuntut nilai lebih dari yang kamu inginkan. Iya. Yang kedua nih, ini kalau saya normalisasi dengan standar seperti itu, saya naikkan dengan nilai yang lebih, maka akan menjadi pemakluman. Iya. Nah, sebenarnya disitulah pentingnya apa? Nilai-nilai komunal sensus. Maka dari komunal kan dari komunitas ya. Misal komunitas di sini itu orangnya seperti apa? Baca filsafatnya kuat, baca ininya kuat. Nah, akhirnya ketika mau masuk ke komunitas ini, oh dia harus itu. Atau setelah ikut komunitas ini cara berpikirnya sehat, ekonominya tambah baik. Yang belum punya istri, istrinya juga tambah baik, dapat istri yang cantik misalnya. Yang nyari posisi jabatan di sini juga ada. Dengan apa? Dengan jejaring tadi. Bisa jadi. Orang mau menemui orang itu kan karena di situ ada sebuah dia berasumsi atau berwacana orang itu bisa memberikan sesuatu yang dia inginkan. Iya, sini mesti begitu. Nah, ini kalau Abid Al-Jabir itu namanya fenomena ruh atau al-mudhaharo ar-ruhiyah. Dan ini biasanya lebih nyata dibanding kenyataan. Asumsi ini ya. Nah, contoh saya itu kalau ngasih anak saya uang 50.000 itu boros. Tapi kalau saya ngasih ke orang yang tidak saya kenal dan dia bukan tanggung jawab saya, kadang itu lebih dari itu. Dan itu saya tidak menganggap itu sebuah keborosan. Nah itu logika kalkulasi ya. Atau diteruskan lagi, anak saya minta uang, minta jajan bisa. Ini yang biar tidak ke orang-orang ya. Iya. Biar tidak nyinggung orang. Semisal anak saya minta jajan 25.000. Terus cerita, terus saya marah. Orang kok jajan terus dan bla bla bla. Terus anak saya bilang, ya rumah yang kamu tempati itu bukannya punyanya Mbak. Kamu itu aja loh ya tidur di rumahnya, di tempatnya rumahnya apa di tanahnya Mbah, yang Mbah itu sudah wafat, sudah jadi tanah. Itu bisa bermanfaat ke kamu. Ya masa saya 20.000 itu dianggap boros. Terus sombong. Terus dihitung lagi, selama ini pengeluaran kita banyak itu ketika berhubungan dengan manusia itu kepada keluarga atau kepada orang lain. Iya. Padahal kan kalau pakai logika, kalau berpikir benar kan spending yang paling banyak pasti untuk keluarga. Kenapa itu tidak terjadi? Ini juga bisa kita ketika mengkaji hal fikih ya, hal-hal yang wajib ain ke keluarga itu kadang-kadang terkalahkan oleh fardu kifayah atau hal sunnah ke orang lain ya.
Ya, itu ya bisa dipakai jadi salah satu contoh logical fallacy kita ya. Kita harusnya menemani anak, itu kan lebih wajib daripada ngopi sama saya. Katakan Mas Husein ini ya. Nah, ajak ngopi ya tidak ngancani, ya temani saya yang menggambar, ayo Mas Husein ngopi. Kok Mas Husein milih ngopi dengan saya, kan logical fallacy gitu. Kesalahan berpikir, maksudnya gitu kan. Ada yang lebih wajib itu. Nah, juga kira-kira itu ini tidak ketemu sampai hari ini. Kalau kita praktekkan secara nalar pasti akan benturan. Iya. Nah, disitulah letak apa ya, kita punya sesuatu yang memang apa, dunia itu cara mainnya begitu gitu. Apa mas bahasanya kok? Jadi kadang, ya bukan kadang, dunia memang cara begitu karena, nah tetapi saya merasa begini, saya pribadi ya, nggak tahu kalau yang lain masalahnya. Ketika kita bisa memegang itu dan tahu itu, kita jadi semakin pede. Artinya, contoh tadi tentang ngomong sesuatu, omongan kita yang benar dengan apa kondisi kita yang tidak sama dengan orang itu tidak ada hubungannya. Katakan saya cerita tentang bab ini, tapi itu belum terjadi pada saya. Karena kan, ya pede aja ngomong gitu artinya. Kalau orang terlalu dikaitkan itu kadang-kadang menjadi tidak pede, percaya diri untuk ngomong itu, merasa sering sakit kurang ini. Nah, ini kalau diteruskan Pak ya, kenapa kok kita cenderung ke hal-hal yang bukan kewajiban kita, ke fardu kifayah? Itu saya agak pikir beberapa perjalanan itu. Saya sering cerita tuh dulu, waktu jualan telur kok ada cerita, wah masnya ini sekolahnya sampai ke Al Azhar, waduh, ini saya akan kehilangan telur berapa kilo ini. Nah, ternyata beberapa asumsi itu ya, ketika setiap pertemuan itu, setiap hubungan dengan di luar kewajiban kita, di luar hubungan kerja yang profesional ya maksudnya. Ya, di luar hubungan kerja profesional, di luar sebenarnya tanggung jawab ke anak kita, kenapa kita bisa lebih ke situ? Itu satu, biasanya kita diberikan ilusi emosional kita itu kekeluargaan. Ya, artinya emosi kita disentuh dengan cerita-cerita kekeluargaan, kebersamaan, ideologi. Nah, kekeluargaan itu biasa, itu nanti biasanya itu. Keduanya adalah tentang ideologi, keyakinan kita. Yang ketiganya itu biasanya bersifat historical minded, cerita-cerita perjuangan. Oke, siapapun ya perjuangannya, bisa keluarga, bisa orang lain. Malah nek cerita perjuangannya Mbak malah lebih ahli ya berarti. Nah, itu biasanya kenapa kita tidak ke keluarga dulu, kenapa ke yang fardu kifayah. Itu biasanya motivasinya itu. Artinya logical fallacy kita, nalar jernih kita sedang diarahkan kepada hal-hal yang salah, nggak benar, nggak pas gitu, bukan salah. Yang dalam tanda kutip itu logical fallacy yang dibentuk begitu. Kecuali tidak apa-apa cerita tentang kekeluargaan, ideologi, perjuangan. Kalau si Fulan itu mau jadi tokoh politik atau dia mau jadi tokoh agama, maka dia harus berinvestasi di situ. Kira-kira seperti itu deh. Jadi fenomena roh yang akhirnya menjadi kebenaran komunal sensus, yang itu menjadi apa al-mantek ghairu aswari, mantek yang apa logika yang tidak nampak. Di antara penyebabnya itu
terkadang kita tertuju kepada apa intelektualitas saja. Iya. Nah, padahal kalau ini yang pas itu sebenarnya pragmatisme dulu. Itu lebih aman dan lebih aman ya kalau itu. Pragmatisme, terus nasionalisme atau bahasa dulu ya kabilah, terus ideologi keyakinan. Sebenarnya ini pertemuan apa ya? Nah, kalau pragmatismenya itu. Nah, terkadang kita tertuju kepada intelektualitas. Kalau saya semisal kalau Pak Pranata di tempat sini mana yang lebih pintar dan lebih sekolahnya lebih tinggi, dia menggunakan intelektualitas. Nah, itu justru tidak pragmatisme dulu. Pragmatisme dulu ya dilihat di ruangan ini saya menjadi apa. Nah, kayak gitu Pak. Iya. Akhirnya kebenaran itu akan membawa kepada kebijaksanaan. Semisal ya banyak hal. Ketika dengan orang yang ngaji, kita bicara puncaknya ngaji. Bukan itu sebagai pelumas agar kita dibantu. Itu berarti kan balik lagi dengan teori-teori tadi ya, bahwa ketika kita mendapatkan kebenaran itu kita harus jeli, paham bahwa dalil atau argumen apa yang kita pakai bukan semata-mata pada orangnya, pada kebanyakan orang, pada pendapat orang, dan seterusnya. Termasuk juga ketika kita melihat sesuatu yang diomongkan, ternyata di omongan itu salah satu anggota keluarga dan itu juga belum melaksanakan, itu juga bukan sebuah artinya ketidakbenaran, itu kan beda. Nah, kebijaksanaan itu kebenaran kebijaksanaan ini mengarah kepada hal-hal yang bersifat bagaimana hubungan ini tetap. Ya, artinya ketika tahu begitu kan kita bisa mengambil posisi dan bersikap. Semisal contoh di saya aja, kok saya hari ini cita-citanya ini mempunyai uang banyak, terus mempunyai jabatan politik yang kuat, maka cita-cita itu tidak pas dengan apa yang saya lakukan hari ini. Maka saya harus pragmatis dalam artian apa? Oh ya, sekarang hari ini itu saya apa? Terus hal apa yang saya lakukan? Sesuatu yang saya bayangkan itu harus sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Artinya pragmatis itu ditempatkan pada sudut-sudut kehidupan kita yang pas gitu, Mas. Sehingga maka ketika semisal saya hari ini, saya tidak akan pernah berpikir mempunyai kebun sawit atau saya mempunyai rumah 5 tempat di Pontianak. Tidak, itu tidak akan masuk dalam rumus cara berpikir saya hari ini. Dengan kebiasaan saya ya hari ini yang saya lakukan. Contoh kebiasaan saya Pak, ngomong anak. Ya. Kalau ditanya orang, hari ini kamu sedang di Pontianak sedang ngapain? Saya sedang memerankan peran keluarga. Jadi ketika istri ngajar, maka saya memerankan peran keluarga. Apa itu? Menemani anak. Karena ini yang saya lakukan, maka cita-cita saya itu ya, saya itu akan menjadi sejarah bagi anak saya nanti. Oh dulu waktu saya kecil ditemani renang, misal. Oh dulu saya waktu kecil dibelikan jajan oleh ayah saya. Cita-cita saya hari ini ya dengan yang saya lakukan itu harus pragmatis. Linier.
Jangan ini setiap hari saya melakukan ini, cita-cita saya mempunyai yayasan yang besar dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah ngajar. Terus saya merasa lebih baik ketika di masjid, karena saya harus yang bagian khutbah. Maka saya menggunakan intelektualitas saya. Itu justru tidak kebijaksanaan. Ya, Nah, itu kalau sifatnya Rasulullah ya siddiq, amanah, tabligh, sama fatona. Kebijaksanaan. Ini ya, sama ya. ya. Terima kasih ya, Mas. Ada Mas Rofi'i, ada Mas Ito. Sebelum diskusi buku ini kita tutup, mungkin ada Mas Ali juga dan Mas Muzaim. Mas Rofi'i ini guru PAI kalau nggak salah di daerah timur sana. Kemudian kalau Mas Ali Imron sama Mas Muzaim itu sekarang di mana ya, saya kok lupa. Ya, kan mungkin akan ketemu banyak hal yang menjadi titik-titik catatan. Maka teman-teman, saya bukan menyuruh atau ini hanya cerita, buku ini menarik untuk dipakai bacaan, istilahnya senam otak gitu ya, senam otak berpikir, mentertawakan diri sendiri, jangan dipakai untuk menertawakan orang lain ya, tentang kesalahan-kesalahan berpikir kita itu. Nanti kalau sudah ketemu kan kita tertawa sendiri gitu. Gitu. Sudah 1 jam teman-teman diskusi dan bincang buku inspiratif malam ini. Kita akan sambung, insya Allah Rebu pekan depan kita akan bahas mungkin ini Pak ya, yang fenomenologi ruh ini ya, itu yang hadis yang kita ceritakan tadi siang itu kayaknya perlu masuk itu. Tentang Abu Dzar itu. Jadi tadi itu kita banyak ngobrol sama Pak Pra tentang kenapa Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak boleh satu memimpin, terus tidak boleh mengurusi anak yatim. Bahasanya itu ada di Sahih Muslim ya. Ya Abu Dzar, ini aroka dhaifan. Wa ini uhibbulaka ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dzar, saya melihat kamu itu yang lemah. Dan saya menginginkan kepada kamu apa yang saya inginkan. La ta'muronna ala isnaini wala tawallaina mala yatim. Jadi Abu Dzar itu tidak diperbolehkan berangan-angan mempunyai pengaruh di sana. Dan dia tidak boleh ikut-ikut terlibat ngurusi anak yatim. Padahal di hadis yang lain, siapa yang mau kafalatul yatim itu kan di surga kan sama dengan Rasulullah seperti jaraknya 2 jari gini tuh. Iya, ada di situ ya. Nah, maka ini yang saya sebut kebijaksanaan tadi. Al-haq itu, kebenaran itu bukan kok sesuatu yang lurus. Iya. Al-haq itu biasa sering cerita itu kayak gini, apa itu? Dia justru jadi penyambung. Jadi kalau bercerita, saya membela kebenaran meskipun sampai mati, berarti dia sedang tidak melakukan al-haq bijaksana. Maka waktu itu bisa dilihat siapakah itu Abu Dzar. Abu Dzar itu orangnya gak enakan. Dia gak kepenaan. Kalau dikasih uang, dikasih apa itu bahasanya tidak tegas ya, tapi dia terlalu ulas kasih dengan orang. Ya. Kedua beliau ini adalah pendatang. Beliau adalah pendatang yang mana dia harus mempertahankan dirinya di tempat rantau. Maka nasihatnya Rasulullah bukan disuruh memimpin, bukan disuruh mengurusi anak yatim, tapi menjaga keluarga. Dan kepintarannya itu kira-kira itu kalau
diteruskan kalau di guyonan kita ya, yang kita bicarakan tadi. Kenapa Sayyidina Abu Bakar sangat kuat kepada Rasulullah? Satu, memang tahu riwayat dan sebagainya. Kedua, di sini ada hubungan keluarga. Apa itu? Menantu dengan mertuanya. Iya. Nah, ini yang saya sebut pragmatisme di awal tadi. Nah, jadi semisal Pak Pra atau siapa itu, ya kalau perintah yang diperintah ya anaknya. Iya. Kalau mau memerintah ini anaknya atau mantune atau besane kan gitu ya. kalau mau memerintah temennya harus berkaca dulu. Saya sudah memberi manfaat apa ke dia? Apakah saya layak dengan memberi manfaat itu saya memerintah dia? Iya. Atau saya sedang bermusyarakah satu usaha dan itu layak saya meminta dia untuk tolong kerjakan ini karena manfaatnya ini akan kita miliki bersama. Harus tahu hubungan itu punya akad apa gitu. Nah, nilai pragmatismenya itu apa? Jangan-jangan manfaatnya jadi satu orang, satunya tidak mendapatkan apa-apa. Itu ini kalau kita belajar dari kenapa anak 20.000 itu nakal, tapi kalau kepada tempat-tempat yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, koyo mlebu swarga. Meskipun 200 kali lipat bisa jadi. Iya. Nah, itulah teman-teman menarik kalau kita obrolkan dan bincangkan, kalau ketika kita omongkan logical fallacy kaitannya dengan kehidupan sehari dan kaitannya dengan keilmuan agama, hadis dan seterusnya, sehingga kita ketika belajar itu bukan doktrin ya, tapi kita belajar bernalar, menjernihkan pikiran. Kalau bahasa kita orang Indonesia ya menumbuhkan kebijaksanaan. Nah, kira-kira. Terima kasih Mas Solihin dan teman-teman sudah 1 jam. Semoga obrolan menarik dan sampai ketemu di obrolan buku inspiratif. Insya Allah minggu depan ada Mas Wahyu Rizky. Kita akan menyimak obrolan tentang ekoteologi. Logical fallacy-nya kita akan bedah juga di sana. Artinya dengan tema tentang ekologi, insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga, menarik, dengan kehidupan kita yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari. Terima kasih, sampai ketemu di obrolan buku inspiratif bersama Ruang Tiroya. Selamat malam, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.